Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Teguh Basori, Rahmi Faradila, Ahmad Zamzam, dan saya sendiri Permata Horunisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur sosial dalam hukum. Yang pertama, pendahuluan. Struktur sosial dan hukum memiliki hubungan yang erat. Hal ini dikarenakan struktur sosial merupakan tempat di mana hukum itu berlaku. Struktur sosial diartikan sebagai bentuk pengorganisasian suatu kehidupan sosial, yaitu bagaimana ia menentukan hubungan antar lembaga-lembaga di masyarakat, bagaimana menyusun pelapisan sosial, menyusun kaidah-kaidahnya. Lebih khusus, struktur sosial merupakan perangkat nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, serta sikap maupun pola hubungan di antara para anggota masyarakat. Lalu selanjutnya ada kaidah sosial dalam hukum dan ciri-cirinya. Dalam menjalani kehidupan, manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Ada beberapa kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi. Salah satunya adalah kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia berakhlak atau mempunyai hati nurani yang bersih. Lalu ada kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya yaitu hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan, hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah, hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat. Yang terakhir, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketertiban, dan ketentraman. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhubung menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. Fungsi dari lembaga kemasyarakatan yaitu pertama, untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat. Kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Selanjutnya yaitu kelompok-kelompok sosial dan hukum. Menurut pendapat Aristoteles bahwa manusia itu adalah zoon politikon, di mana dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini yang dapat dilihat dari interaksi antara sama manusia. Reaksi semacam ini menimbulkan keinginan untuk menjadi satu dengan masyarakat sekelilingnya, sehingga menjadi social group. Interaksi manusia berlaku timbal balik yang artinya saling mempengaruhi satu sama lain, yang dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. 1. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga yang lainnya. Beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu sehingga hubungan antara mereka benar-benar erat. Faktor yang tadi merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi yang sama, dan lain-lain. Keempat, adanya struktur. Kelima, adanya perangkat kaidah-kaidah karena menghasilkan sistem tertentu. Kemudian, lapisan-lapisan sosial dan hukum. Dalam lapisan masyarakat terdapat dua golongan, yakni golongan atas atau upper class dan golongan bawah atau lower class. Upper class jumlahnya lebih sedikit dibandingkan lower class karena kalangan upper class memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap memiliki peran terpenting dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan lower class tentunya berbanding terbalik dengan upper class. Upper class yang memiliki kemampuan lebih tersebut akan berwujud kepada kekuasaan yang tentunya dapat menentukan berjuta-juta kehidupan manusia. Apabila kekuasaan dihubungkan dengan hukum, maka terdapat dua hal yang menonjol. Pertama, para pembentuk, penegak maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang memiliki kedudukan termasuk unsur-unsur kekuasaan, akan tetapi mereka tidak dapat mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang karena ada pembatasan-pembatasan praktis dari penggunaan kekuasaan itu sendiri. Kedua, karena sistem hukum antara lain menciptakan dan merupakan hak dan kewajiban beserta pelaksanaannya, maka dalam hal ini ada hak warga masyarakat yang tidak dapat dijalankan karena tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, dan sebaliknya ada hak-hak yang dengan sendirinya didukung oleh kekuasaan tertentu. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.